Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarqal ummat ta'ala nahjatil bayda lailuha kanahriha la yazighuha illa halik. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allahu wa yakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita masih akan mempelajari tentang dosa-dosa besar. Kita membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi berjudul Al-Kabair. Langsung saja, di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang makna dari dosa-dosa besar, kemudian keutamaan meninggalkan dosa besar, bahaya melakukan dosa besar, dan juga contoh-contoh dari dosa-dosa besar yang beliau ditulis di sini. Ada 76 dosa besar, dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau telah menyampaikan 40 dari dosa besar yang beliau sebutkan di sini. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan penyebutan itu 76 dosa yang disebutkan oleh beliau di sini, untuk kemudian kita akan membahasnya satu persatu insyaallah taala di pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka dosa yang ke-41 beliau menuliskan di sini, yaitu membenarkan dukun dan ahli nujum. Membenarkan dukun yaitu percaya dengan dukun. Jadi kita nggak boleh percaya sama dukun, kita harus mendustakannya. Kalau kita membenarkan dukun, percaya sama dukun, maka itu termasuk dalam dosa besar ya. Dan juga ahli nujum. Ahli nujum itu apa? Orang yang meramal-ramal masa depan berdasarkan melihat kepada bintang. Maksudnya itu. Ataupun penyebutan lainnya. Jadi nggak mesti disebut dengan dukun ya, kadang disebut peramal atau paranormal, orang pintar atau yang sejenisnya, dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ya, maka kalau percaya sama mereka, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang ke-42, pembangkangan istri kepada suaminya. Kedurhakaan istri kepada suaminya. Ini juga termasuk dosa besar. Bahkan dalam hadis itu kayaknya pernah kita sebutkan, apabila suaminya mengajak seorang istri kemudian istrinya menolak dan suaminya marah, maka istri itu akan mendapatkan laknat malaikat hingga pagi hari. Kemudian yang ke-43, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Ini termasuk dosa besar. yakni diputus ya, tidak berhubungan, bahkan bermusuhan, memutus tali silaturahim. Dan silaturahim ini adalah istilah untuk hubungan kekerabatan. Jadi silaturahim itu disebut silaturahim itu kalau ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Adapun kalau sekedar teman itu namanya bukan silaturahim. Biasanya kan kalau di masyarakat kita kalau undang-undang kan gitu ya. Kalau tang mriki sepindah pada silaturahim gitu. Sebenarnya bukan silaturahim karena ya kadang kita yang datang juga nggak kenal gitu ya. Dia cuman orang disuruh sama orang, suruh ngundang kita mungkin nggak kenal sama orang ini, tapi dia bilangnya saya kesini mau silaturahim. Ini nggak benar ya. Jadi dilihat dari istilah syariat itu namanya bukan silaturahim ya. Tetapi lebih kepada mungkin mempererat hubungan persaudaraan Islam. Nah, itu lebih tepat. Jadi jangan kalau pergi ke rumah temannya atau orang yang dikenali ya bahasanya bukan silaturahim. Jadi ngomongnya ya
ya kami kesini berkunjung untuk ya tadi mempererat hubungan persaudaraan, ya bukan silaturahim. Ya, namanya juga silaturahim, berarti ada hubungan rahim. Ini. Nah, inilah yang masuk ke dalam kategori dosa besar, memutus silaturahim, yakni ya tadinya keluarga, kemudian diputus, nggak hubungan, nggak tanya kabar, nggak malah bermusuhan begitu, makanya termasuk dosa besar. Ya, adapun putus hubungan sama teman, apalagi teman yang buruk, itu bukan termasuk memutus silaturahim. Ya, tidak masalah, bahkan dianjurkan, karena kita itu dianjurkan untuk memilih teman-teman yang baik. Ya, kadang-kadang orang kalau taubat itu meninggalkan teman-temannya yang buruk, dia merasa memutus silaturahim. Ini nggak benar, ya nggak benar. Justru memang harus diputus, ya tidak ada hubungan lagi, atau sekedarnya saja, sekedar kenal saja, ya karena teman-teman yang buruk memang harus dijauhi. Kemudian yang ke-44 menggambar makhluk hidup, menggambar makhluk hidup, gambar orang, gambar hewan, ya khususnya yang ada wajahnya, ya karena sebagian ulama membolehkan untuk yang tidak ada wajahnya, baik di pakaian, dinding ataupun semisalnya. Ini menggambar makhluk hidup. Bahkan kata Nabi SAW, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya dari kiamat adalah para pembentuk rupa. Ya. Baik menggambar ataupun membuat patung. Ini sama. Ini dosa besar. Ya. Ya. Ya, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kaum muslimin, yang gambar sudah biasa di SD, di TK, gambar hewan, gambar orang sudah biasa. Padahal itu apa? Dosa besar. Ya, bahkan kata Nabi SAW, siksanya paling dahsyat. Ini karena memang ya nggak pernah diajarkan. Kaum muslimin banyak nggak tahu ilmu-ilmu agama yang sebenarnya wajib untuk diketahui. Tetapi karena saking tidak pernah belajarnya, ya, atau saking tidak ada yang mengajarinya, sehingga nggak tahu. Ya. Ketika tahu terkaget-kaget, wah ternyata nggak boleh, ya. Ternyata ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan nggak boleh kabeh sih gimana gitu. Padahal memang nggak boleh. Ya inilah karena ya wajar. Ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Jadi menggambar makhluk hidup atau membuat patung, yaitu makhluk hidup, ini termasuk dosa besar. Lebih rincinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang ke-45 mengadu domba. Mengadu domba maksudnya apa? Membuat orang bermusuhan, saling bermusuhan. Ya. Mengadu domba. Istilahnya dalam bahasa kita mengadu domba. Ya bukan ngadu-ngadu itu ya, wedus sama wedus diseduk-sedukin. Itu juga termasuk dosa sebenarnya, menyiksa binatang. Tetapi yang maksud di sini oleh penulis adalah mengadu domba, yaitu membuat permusuhan di tengah manusia. Yani ya, si A sama si B dibikin bermusuhan, mengadu domba. Ini termasuk sebab siksa kubur. Yang ke-46 meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Yani meratap, ya meratapi saudaranya meninggal dunia, ya karena meratap itu bentuk orang itu protes kepada takdir Allah. Allah sudah menakdirkan dia mati, ya sudah, kita tinggal bersabar, berharap pahala, bukan malah protes kepada Allah ya, dengan meratap ya. Termasuk ya, ini kebiasaannya orang Arab. Orang Arab kalau meratap mereka menampar pipi, menjambak-jambak rambut, kemudian merobek-robek baju gitu. Ya. Kalau di sini ada nggak kayak gitu? Pernah lihat apa nggak jenengan? Keluarganya mati, kemudian ditamparin pipinya sendiri gitu, rambutnya dijambak-jambak, ya, bajunya dirobek-robek. Ya. Kalau saya belum pernah lihat ya. Ya. Jadi nggak boleh meratap. Kalau sekedar menangis, ya wajar, manusia menangis. Nabi SAW juga menangis ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim. Ya, tetapi jangan sampai meratap, ya, atau menangis jangan sampai menangis yang berlebihan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman,
ma indi jazaa'un li 'abdil mu'mini idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannatu. Aku tidak memiliki balasan untuk hambaku yang beriman apabila aku mengambil atau mematikan, mewafatkan salah satu orang yang dia cintai, kemudian dia berharap surga, kecuali balasannya adalah surga. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang bersabar dan berharap pahala ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Maka itu termasuk ujian, agar kita bersabar dan kita berharap pahala dengan kesabaran kita itu atas meninggalnya saudara kita. Ya, kita kalau ngamuk-ngamuk juga nggak bakal hidup lagi. Sudah sabar saja. Ya, bahkan kita juga akan mati juga, ya, akan menyusul. Ya, makanya kalau kita berpisah dengan keluarga kita karena dia meninggal dunia, sebenarnya itu bukan perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu apa? Kalau salah satunya masuk neraka, salah satunya di surga, salah satunya di neraka, itu baru perpisahan yang nyata. Adapun perpisahan sekedar orang itu meninggal dunia keluarganya, besok akan ketemu di akhirat. Ya, mudah-mudahan ketemu bareng-bareng di surga. Kemudian yang ke-47, menghina nasab. Menghina nasab ini termasuk dosa besar. Nasab, menghina nasab keturunan itu termasuk dosa besar. Yang ke-48, yakni berbuat kerusakan atau melampaui batas, ya, melampaui batas, berbuat kerusakan di muka bumi. Ini termasuk dosa besar, berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ke-49, memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa besar. Memberontak dengan senjata, ini memberontak penguasa. Ya, memberontak penguasa dan juga mengkafirkan. Di sini beliau menjadikan satu, ya, mengkafirkan, maksudnya mengkafirkan seorang muslim. Dia orang Islam kok dianggap kafir, atau bahkan dipanggil kafir. Kafir, kafir gitu. Padahal orang Islam. Ini dosa besar. Dan ini urusannya, perkaranya sangat besar, mengkafirkan seorang muslim. Sudah pernah kita bahas di pembahasan kitab karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian yang ke-50, menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka, ya, menyakiti kaum mukminin dan mencaci mereka. Jadi mencela orang itu termasuk dosa besar. Nabi SAW pernah menyampaikan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mencaci orang muslim itu perbuatan kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Kemudian yang ke-51, menyakiti wali-wali Allah, ya, atau para kekasih Allah, dan memusuhi mereka. Menyakiti wali Allah dan memusuhi mereka. Wali Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa. Makanya setiap kita, ya, bisa nggak jadi wali Allah? Jenengan bisa nggak jadi walinya Allah? Jadi wali Allah maksudnya, jadi wali Allah, kekasihnya Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Itu dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah SWT menyampaikan bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Ya, di dalam surat Yunus 62 Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ayat 63. Ketahuilah bahwasanya, atau ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Yaitu wali-wali Allah itu yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah adalah orang yang beriman dan juga orang yang selalu bertakwa. Ini wali Allah. Kita kalau menyakiti orang yang bertakwa, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang ke-52, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk kesombongan dan semacamnya. Bahasa istilah syariatnya isbal. Memakai celana, memakai sarung, ya, gamis, jubah. Ini bagi laki-laki. Pakaiannya melebihi mata kaki, maka ini termasuk dosa besar, namanya isbal. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah menyampaikan la yanzurullahu ila man jara izarahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Kalau orang itu memakai pakaiannya melebihi mata kaki disertai dengan kesombongan, maka dia itu diancam tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau dia tidak disertai dengan kesombongan, maka diancam masuk neraka. Ya, jadi meskipun nggak sombong, tetap termasuk dosa besar. Ini juga mungkin banyak yang nggak tahu, bahkan sampai mencela. Ya, wah, dianggap kebanjiran, dianggap mau ke sawah gitu. Ya, ini orang nggak tahu. Ya. Padahal itu syariat Allah loh, syariat Allah. Ya, nanti termasuk mengolok-olok syariat Allah, maka termasuk pembatal keislaman jadinya. Ya. Seperti orang yang mengolok-olok jilbab, mengolok-olok cadar. Ya. Ini dosa besar. Ya. Ya, kalau memang nggak diperintahkan, ya mungkin kita juga seperti mereka, ya. Tetapi ini ada hadisnya, bahkan menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki itu termasuk dosa besar. Makanya kita kalau pakai pakaian itu di atas mata kaki, ya. Gitu. Untuk yang laki-laki ya, laki-laki. Kalau perempuan maka di bawah mata kaki. Kemudian yang ke-53, memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Yang ke-54, budak yang melarikan diri dari tuannya, ya, budak yang melarikan diri dari tuannya. Sekarang nggak ada budak ya. Kalau ada peperangan, tapi budak itu akan tetap ada. Maksudnya syariat budak, perbudakan tetap ada sampai hari kiamat. Ada orang Islam, kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin menang. Maka orang-orang kafir ini ditawan. Nah, maka mereka menjadi budak atau dijadikan budak. Dan bisa diperjualbelikan, namanya budak. Bisa diperjualbelikan. Dan dulu juga ada pasar budak. Ya, ada pasar budak. Ada hukum tersendiri pembahasan terkait perbudakan. Kemudian yang ke-50, jadi ke-54 tadi, budak itu tidak boleh melarikan diri. Kalau sudah jadi budak bagi seseorang, ya dia harus selalu, istilah kitanya apa, mengabdi gitu, ya, bekerja kepada dia, bantu dia gitu. Ya. Kalau dia kabur, ya, maka termasuk dosa besar. Ya. Ya, siapa sih ingin jadi budak gitu? Disuruh-suruh, ya, kemudian hina, ya. Tapi itu syariat Islam, ya jadi budak ya, nggak boleh kabur. Ya. Saya nggak mau jadi budak, saya tak kabur saja. Ini dosa besar. Ya. Tapi budak bisa meminta untuk tuannya memerdekakan dirinya, ya. Dan dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan infak. Kemudian yang ke-55, menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah.
Ini berkorban untuk selain Allah. Maksudnya di sini berkorban. Kalau menyembelih untuk tamu gimana? Itu menyembelih untuk makan, untuk dimakan, ya tidak masalah. Ini maksudnya adalah berkorban. Ini untuk mengagungkan atau dengan menyembelih itu maksudnya untuk mengagungkan yang dituju. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat kepada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, di sini maksudnya berkorban. Kemudian yang kalau dalam istilah kita itu ada istilah tumbal gitu ya. Nah, ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan. Kemudian yang ke-56, merubah patok tanah. Patok ya. Geser-geser patok. Maksudnya geser patok itu apa? Ya nyolong tanah gitu. Tanah si A misalnya 10 meter. Ya. Digeser patoknya, nambah 10 meter 20 cm gitu. Ya. Nanti geser lagi, nambah lagi. Ini juga masih ya, mungkin kita pernah mendengar di masyarakat kita ada yang model seperti itu orangnya. Maka ini termasuk dosa besar. Bahkan ancamannya mengerikan, kelak akan dikalungkan ya, tanah dari 7 bumi kalau misalnya itu. Ya, mengerikan. Menggeser patok tanah. Kemudian mencela yang ke-57, mencela sahabat ya, atau mencela para tokoh sahabat. Sahabat Nabi maksudnya. Kita dilarang mencela para sahabat Nabi. Kalau mencela mereka, maka termasuk ke dalam dosa besar. Yang ke-58, mencela kaum Ansor secara umum ya, kalau tadi secara umum sahabat, kalau sekarang kaum Ansor, mencela kaum Ansor ini juga termasuk dosa besar, karena termasuk juga mencela sahabat, apalagi kaum Ansor begitu. Yang ke-59, mengajak kepada kesesatan dan memberikan contoh jalan hidup yang buruk, menjadi pelopor kesesatan. Karena bahkan orang yang menjadi pelopor bagi kesesatan, dia akan mendapatkan aliran dosa. Jadi ada istilah pahala jariyah, ada juga istilah apa? Dosa jariyah. Orangnya sudah mati tapi dosanya masih terus mengalir. Kan nelangsa ya, ngenes gitu. Padahal sudah mati, sudah nggak punya amalan, tapi kok dosanya masih datang terus ya, di alam kubur. Ini ya, apa istilahnya ya, ngenes gitu ya. Sebaliknya, orang sudah mati tapi pahalanya datang terus, padahal dia sudah nggak bisa beramal lagi, sudah mati. Nah, ini orang yang berbahagia, sudah mati tapi masih dapat aliran pahala. Ya, hendaknya kita jadinya seperti ini. Jadi pelopor kebaikan, bukan sebaliknya menjadi pelopor keburukan atau kesesatan. Yang ke-60, perempuan yang menyambung rambut, merenggangkan gigi dan bertato. Nih, menyambung rambut. Kalau di kita pakai apa biasanya? Ya pokoknya yang rambut palsu termasuk ya. Rambut palsu ya, atau menyambung rambut. Ini namanya nyambung rambut juga ya, pakai rambut ya. Maksudnya rambut bukan rambutnya dia gitu. Nah, ini menyambung rambut termasuk dosa besar ya, termasuk merenggangkan gigi untuk kecantikan ya. Kemudian bertato ya. Jadi tato itu termasuk dosa besar. Banyak orang, kita kalau nonton pemain bola itu banyak yang tatoan. Itu tatoan. Jadi tato itu dosa besar, bukan keren. Ya, kelihatannya mungkin kelihatan keren gitu. Itu dosa besar itu, bikin orang masuk neraka, ya, terperosok ke dalam jurang api neraka. Ya, bukan keren, tapi itu dosa besar. Kemudian yang ke-61, orang yang mengacungkan senjata kepada sesama muslim, kepada saudara sesama muslim, yakni menodongkan senjata atau mengacungkan senjata kepada sesama muslim.
Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan man hamala alaina silaha falaysa minna. Siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ya, jadi hati-hati kalau bermain-main senjata, ya jangan nodong-nodongin ke orang. Ya meskipun bercanda. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, la'alla syaitan yansiu fi yadihi fayaqau fi huratin minan nar. Bisa jadi setan itu hinggap di tangannya ketika dia mengacungkan pedang sehingga membuat dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ke-62, orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Bukan bapaknya tapi diaku-aku gitu. Yang bapaknya malah enggak diaku. Ya. Oh itu bapak saya tuh. Ya. Juragan apa gitu. Ya. Yang banyak uangnya, orang kaya gitu. Ini termasuk dosa besar. Tidak mengakui bapaknya juga ya sama ya. Yani menasabkan diri kepada selain bapaknya. Jadi jangan asal ngaku-ngaku jadi anak wong gitu, jadi anaknya orang gitu. Oh kayak bapakku kayak, padahal bukan bapaknya. Nah, hati-hati, ini termasuk ya, dosa besar menasabkan kepada selain bapak sendiri. Kemudian yang ke 63, tiaroh itu beranggapan sial. Beranggapan sial dengan sesuatu. Beranggapan sial dengan sesuatu. Misalnya apa? Orang berangkat dari rumah naik motor, tiba-tiba ada ular. Ana ular. Orang sidalah balik mbok apa? Mbok sial. Mbok sial. Nah, maka ini termasuk tiaroh, ini beranggapan sial dengan sesuatu. Termasuk beranggapan sial dengan bulan. Biasanya bulan apa? Suro gitu ya. Nek gawe aja nang bulan suro. Nang apa? Iya bukan apa-apa gitu. Padahal namanya orang punya aja kapan aja gitu. Nah, ini termasuk beranggapan sial dengan sesuatu, maka termasuk dosa besar. Kemudian minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Minum menggunakan wadah dari yang terbuat dari emas dan perak. Ini juga termasuk dosa besar. Kayaknya nggak ada yang punya di sini ya, gelas emas gitu. Kayaknya nggak ada punya. Kalau punya yang mana eman dipakai gelas. Ya. Tapi kalau ada kita minum pakai itu termasuk dosa besar. Ya. Ya. Ini. Ya, jadi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya nggak nyakitin orang kok, nggak ngapa-ngapain kok dosa sih. Ya memang begitu syariat Islam. Ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada larangan-larangan yang memang kita ya jangan kita dekati, harus kita jauhi meskipun itu tidak menyakiti siapa-siapa. Ya. Lawang kalau sekarang ada orang berbuat kesyirikan di rumah, berbuat kesyirikan, gak nyakitin siapa-siapa, justru dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ya, jadi tidak mesti dosa besar itu menyakiti orang lain. Kemudian yang ke-65, berbantah-bantahan dan bertengkar. Berbantah-bantahan dan bertengkar. Secara lebih rincinya insyaallah akan kita bahas. Ya. Berbantah-bantahan dan bertengkar. Maksudnya di sini nampak ketika bertengkar itu karena ada permusuhan. Kemudian yang ke-66, mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Ya. Mengebiri budak atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim. Ya, karena budak mereka juga manusia, mereka diperlakukan jangan diperlakukan semena-mena, tapi mereka itu adalah juga diperlakukan dengan baik. Kemudian yang 67,
Ke-67, mencurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Ini mutaffifin kalau di Al-Qur'an itu ya, al-mutaffif, orang yang berbuat curang. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia itu nakar untuk orang, dia minta dikompliti. Ya. Toko pira bu, misalnya di pasar, sekilo ditimbangna sekilo. Tambahi bu, sing anget, ditambahin. Minta dipenuhin. Wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia itu menakar untuk orang lain atau nimbang untuk mereka itu apa? Dikurangin. Ya, ini celaka kata Allah SWT dalam Al-Qur'an. Kira-kira orang kalau berbuat curang dalam timbangan, nguranginnya banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Enggak banyak ya. Kalau banyak ketahuan. Misalnya sekilo, kalau mau ngurangin dikurangin berapa kira-kira? Ya seon juga mungkin. Ya ketahuan ya, setengah on ya, cuma sedikit, tapi bikin orang itu celaka masuk neraka. Ya, padahal cuma sedikit. Ya, mending banyak sekalian. Kalau banyak ya malah enggak payu ya, ketahuan ya. Makanya sedikit-sedikit itu sudah membuat orang itu apa? Celaka. Ya, ini mutaffifin. Ya, baik ketika nakar maupun nimbang. Bedanya apa? Timbangan sama takaran. Kadang-kadang ada yang enggak bisa membedakan dari istilahnya. Jadi nakar sama nimbang itu beda. Kalau nimbang ya pakai kilonan itu loh, timbangan bebekan, dacin, pakai timbangan. Ya kan, jangan kalau nimbang badan itu namanya timbangan. Tapi kalau takaran itu ditakar, ya enggak kilo-kiloan, tapi biasanya kalau jenengan mau masak itu pakai kobokan. Nah, sekobok apa seperes kobok gitu ya, apa serantang, itu namanya menakar. Itu namanya menakar. Jadi ada takaran, ada timbangan. Ya, dua-duanya itu kalau curang maka masuk ke dalam golongannya orang-orang yang tadi disebutkan mutaffif. Nah, sampai Allah membuat surat Al-Mutaffifin. Ya. Maka hati-hati para pedagang, jangan sampai berbuat curang ketika menimbang atau menakar dalam jual beli atau ya dalam menjual kepada orang lain. Ya. Dan ini ya mungkin masih ada saja di kalangan masyarakat kita. Ya. Ya, dulu ada ya, orang beli bekicot, terus dia nyari bekicot terus dijual. Ketika dijual, ya ini juga menunjukkan bahwa yang bisa curang bukan hanya penjual, tapi bukan hanya penjual, tapi pembeli juga bisa ya. Tapi ini penjual ding ya, penjual. Ditimbang, ketika ditimbang dikasih batu, mentambah bot gitu. Ini bukan dikurangin tapi ditambahin. Ini juga termasuk curang. Aku nambahin kok bukan ngurangin, ya sama aja. Ya, sama aja. Kasih batu. Ya kan itu kan ya rugi yang beli ketika dibuka, loh kok isinya watu gitu. Ya terlepas dari hukum bekicot ya. Makannya gitu ya, makan bekicot. Ya karena bekicot juga enggak cuma dimakan orang ya, bisa dimakan bebek, bisa dimakan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, merasa aman dari pembalasan Allah, merasa aman dari siksa Allah. Ini termasuk dosa besar. Ya, kita berarti tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Kita kalau berbuat maksiat, ya bisa-bisa kita tiba-tiba dihukum oleh Allah sekonyong-konyong. Apa itu sekonyong-konyong? Tiba-tiba, ya tiba-tiba, ya, lagi maksiat tiba-tiba dikasih hukuman sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan sampai merasa aman dari makan Allah. Ini termasuk dosa besar. Yang ke-69, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah, yakni merasa tidak mendapatkan ampunan Allah.
yang merasa tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Orang kalau putus asa dari rahmat Allah biasanya justru membuat dia itu jauh dari Allah. Orang mau tobat lah, saya kalau tobat apa sih diampuni sih ya. Terus sekarang dosa orang bakal diampuni gitu. Ini putus asa dari rahmat Allah, ini dosa besar. Akhirnya nggak jadi tobat. Kemudian yang ke-70, mengingkari perbuatan orang lain, ya, mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Sini mengingkari perbuatan orang lain ya. Tepatnya mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Mengingkari kebaikan orang lain. Kemudian yang ke-71, menahan kelebihan air. Menahan kelebihan air. Maksudnya apa? Kita kalau punya sumur gitu, maka sumur itu kalau kita sudah cukup, ada orang lain mau ngambil ya silakan gitu. Jangan ditahan-tahan. Karena kita sudah cukup untuk diri kita, ya, maka kelebihan air itu ya jangan ditahan, tidak diberikan kepada orang lain. Kalau ada orang lain pengen memanfaatkan dari sumur itu, ya silakan begitu. Kemudian yang ke-72, mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Jadi yang dicap itu wajahnya. Maka ini termasuk dosa besar. Yang ke-73, berjudi. Judi ini banyak bentuknya. Ya, banyak bentuknya dari yang tradisional sampai yang modern. Ya, berjudi. Yang ke-74, berbuat kedzaliman di tanah haram. Berbuat kedzaliman di tanah haram. Yang ke-75, meninggalkan sholat Jumat agar sholat sendirian. Meninggalkan sholat Jumat ya, tanpa udzur agar sholat sendirian. Ini termasuk juga dosa besar ya, tidak sholat Jumat bagi laki-laki ya, laki-laki. Kalau perempuan ya, tidak wajib. Yang ke-76, memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Ini 76 dosa besar yang beliau sampaikan dan beliau bahas di sini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi banyak ya, banyak apa enggak 76? Banyak sekali. Mulai dari syirik, membunuh, sihir, terus sampai tadi terakhir ya, memata-matai kaum muslimin. Kalau segini banyaknya, coba sekarang kita sebutkan dosa kecil. Kira-kira apa ya dosa kecil? Ini dosa besar banyak banget. Dosa kecil apa berarti? Ya, maka secara umum dosa kecil itu adalah dosa yang tidak disebutkan dengan ancaman yang 4 itu ya, ancaman yang 4 itu. Ya, dulu kan kita menjelaskan tentang makna dosa besar, ada yang ingat? Yaitu setiap dosa yang mendapatkan apa? Nah, kita simak lagi karya dari Imam Adz-Dzahabi, coba kita murojaah. Yaitu setiap dosa yang pertama mengharuskan ditegakkannya hukuman di dunia, seperti zina, dirajam, mencuri, dipotong. Yang kedua, mendapatkan ancaman di akhirat berupa azab, kemurkaan ya. Atau yang ketiga, mendapatkan ancaman laknat. Yang keempat, dikatakan sebagai dosa besar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setiap dosa yang tidak terdapat 4 ancaman ini berarti termasuk dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun demikian, para ulama menyampaikan, mereka mengatakan tidak ada dosa besar
jika disertai dengan taubat. Lal kabair ma'al istighfar, wala shaghair la kabirah ma'al istighfar, wala shaghirah ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan taubat, disertai dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil jika disertai dengan terus menerus. Jadi dosa kecil itu kalau dilakukan secara terus menerus akan menjadi dosa besar. Ya. Ibaratnya kalau di kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Nah, maka sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dosa besar syirik. Malah sudah mau isya ya, baru bahas nomor 1. Ya, syirik ya, ini penting untuk diulang-ulang karena pembahasan syirik masuk pembahasan tentang tauhid, di mana kita itu harus selalu bertauhid kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kita tidak boleh meninggalkan tauhid. Kita harus selalu bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, sehingga kita butuh ilmu. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan sedikit pun, sedetik pun, ya, sedetik saja nggak boleh, apalagi sehari, apalagi setahun, sedetik aja nggak boleh. Kalau orang berbuat syirik sedetik saja, kemudian nggak taubat terus mati, maka dia diancam kekal di dalam siksa api neraka. Ya, untuk syirik besar. Maka ketika para ulama mereka menjelaskan pembagian tauhid, ya, terdapat 3 tauhid, yakni mengesahkan Allah itu mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, peribadahan kepadanya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Maka syirik juga terdapat dalam 3 hal ini. Yang pertama berarti syirik dalam perbuatan Allah, yakni meyakini selain Allah bisa berbuat seperti Allah, padahal perbuatan itu hanya khusus untuk Allah saja. Ya, misalnya mengatur alam semesta. Ada nggak selain Allah yang bisa mengatur alam semesta? Nggak ada. Kalau ada orang meyakini selain Allah bisa mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, bisa menolak bencana, bisa mendatangkan bencana, maka berarti orang yang seperti ini dia telah berbuat kesyirikan, syirik besar, karena meyakini selain Allah seperti Allah. Karena syirik itu kan menjadikan tandingan bagi Allah atau menganggap selain Allah seperti Allah. Yang kedua, seseorang meyakini atau menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, ya, atau meyakini ibadah itu bisa ditujukan untuk selain Allah, ya, beribadah kepada jin, kepada setan, apapun bentuknya, baik itu berkorban, kan kurban juga ibadah, atau bersumpah. Kalau bersumpah nanti masih ada pembahasan, ya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, ya, berkorban atau ibadah yang lainnya. Ketika ditujukan kepada selain Allah, maka termasuk ke dalam kategori dosa besar. Adapun yang ketiga yaitu syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu seseorang meyakini selain Allah memiliki sifat-sifat seperti Allah, meyakini selain Allah memiliki sifat-sifat seperti Allah, yang sifat itu khusus untuk Allah. Misalnya diantara sifat Allah adalah al-ilmu, mengetahui, ya, diantara kekhususan Allah dalam sifat ilmu ini adalah mengetahui perkara gaib. Ini hanya Allah saja yang tahu. Kalau ada orang meyakini selain Allah bisa mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Makanya tadi percaya sama dukun kita dilarang. Percaya ada orang yang bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini terlarang, termasuk dosa besar, ya, termasuk kesyirikan. Atau juga dalam nama-nama Allah, menamai selain Allah dengan nama-nama Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Seperti dulu orang-orang musyrikin menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, ya, misalnya Al-Lata itu asalnya dari Al-Ilah. Al-Ilah itu maknanya sesembahan. Atau Al-Uzza asalnya dari nama Allah Al-Aziz.
Makanya kita juga hati-hati dalam menamai anak, jangan asal. Ya. Kalau nama khusus Allah ya hanya Allah saja yang berhak untuk dinamai dengan nama tersebut. Ya. Misalnya Al-Khaliq, Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah, Al-Ilah. Makanya kalau ngasih nama masjid juga nggak boleh ngasih nama dengan nama Allah, ya, Ar-Rahman gitu nggak boleh. Ar-Razzaq. Ya. Kalau Baitur Razzaq ya boleh. Baitur Rahman boleh. Tapi kalau diberi nama Ar-Razzaq, Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah, tidak boleh. Ini kesyirikan yang mana intinya adalah seseorang menjadikan tandingan bagi Allah. Kemudian yang kedua, yakni membunuh. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini membunuh ada pembahasan tersendiri. Yang dimaksud di sini adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Dari kalangan baik dari kalangan kaum mukminin ataupun orang kafir, kafir dzimmi, kafir muahad sama kafir mustakman. Ini sama-sama tidak boleh dibunuh. Kecuali dengan hak ya. Kecuali dengan hak, seperti kalau misalnya dia membunuh maka ada hukum qisas sehingga dia itu boleh dibunuh. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya nggak boleh dibunuh. Baik itu orang beriman ataupun kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu orang kafir yang ada dilindungi di negara Islam ya. Mereka membayar upeti atau jizyah. Yang ketiga orang kafir mu'ahad, yakni orang-orang kafir yang sedang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Yang ketiga kafir mustakman, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Maka ini tidak boleh dibunuh ya. Kalau orang kafir saja yang seperti itu tidak boleh dibunuh, apalagi orang yang beriman ya. Nabi SAW pernah menyampaikan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga ya. Apalagi membunuh orang yang beriman. Makanya dosa membunuh itu dosa sangat besar sekali, sampai Allah mengancam dengan 5 ancaman sekaligus bagi orang-orang yang dengan sengaja membunuh orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yazlun. Bukan ini lain lagi ya, apaan? Di ayat surat An-Nisa 93 yang ancaman tadi. Surat An-Nisa 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adziman. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dengan apa? Sengaja. Karena pembunuhan itu ada 3. Sengaja, mirip disengaja, sama pembunuhan yang salah atau tidak disengaja. Ini masing-masing ada pembahasannya. Ada yang sengaja, ada yang mirip disengaja, ada yang tidak sengaja. Ini yang sengaja. Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ini balasan pertama, dibalas dengan neraka jahanam. Yang kedua, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wala'anahu, yang keempat, Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'adziman. Yang kelima, disiapkan untuknya siksaan yang besar ya. Ini ancaman bagi orang yang membunuh dengan pembunuhan sengaja kepada orang-orang yang beriman, diancam dengan 5 ancaman yang sangat mengerikan tadi ya. Nah, dan kita mungkin sering ya mendengar berita pembunuhan ya. Pembunuhan banyak itu dosanya besar sekali.
baik membunuh diri sendiri maupun orang lain. Insyaallah pembahasan lebih lanjutnya lagi tentang membunuh akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ini sudah Isya ya. Sampun Isya ya. Ya, kita bahas di pertemuan akan datang tentang pembunuhan yang disengaja. Ya, mungkin juga akan kita singgung tentang pembunuhan yang mirip disengaja dan juga yang tidak disengaja. Itu masing-masing ada pembahasannya ya, termasuk yang seperti kecelakaan itu sampai ada yang terbunuh itu juga ada pembahasannya dalam syariat Islam ini secara sampai detail. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa asma'in subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.